Aku bermimpi tentang masa kecil yang sangat jauh. Kejadian yang sekarang bahkan tidak kuingat lagi. Aku tidak tahu apa masalahnya, tapi aku sedang dipukuli oleh manusia yang kupanggil ayah. Ya, apa peduliku pada alasannya? Dia selalu memukulku karena hal-hal yang tidak masuk akal. Aku dipukul karena menumpahkan air, dan aku sering dipukul hanya karena menatapnya. Anak kecil yang bahkan belum genap 4 tahun itu menangis terseduh-seduh. Tapi karena menangis, dia dipukul lagi. Lama-kelamaan, anak itu belajar cara menangis tanpa suara. Di usia semuda itu, air matanya hanya mengalir deras tanpa isakan. Rasa sedih yang mendalam kembali menyeruak. Apa salahku sampai dia memukulku begitu? Dosa besar apa yang kuperbuat sampai aku harus memohon seperti itu? Kenapa aku? Kenapa harus aku? Benar, ini semua gara-gara Dorman, dasar beci. Eh, Camilla terbangun dengan teriakan yang tak sengaja keluar dari mulutnya. Dia mengerjapkan matanya berulang kali. Meskipun matanya sudah terbuka, pandangannya terhalang oleh sesuatu di depannya. Pupil mata Camilla membesar saat dia menyadari bahwa dia berada di dalam pelukan seseorang. Hah? Siapa? Dia buru-buru mendongak dan melihat wajah yang sangat familiar. Arsian? Kenapa dia ada di sini? Apa aku masih bermimpi? Apa-apaan ini? Saat dia memutar bola matanya untuk memahami situasi, anehnya tengkuknya terasa dingin. Hawa dingin apa ini di tengah musim panas begini? Apa aku tidur dengan jendela terbuka? Camilla menelan ludahnya dengan susah payah, lalu perlahan bangkit duduk. Dan seketika, tubuhnya kembali membeku. Tidurmu nyenyak, putriku? Duk Eskra menyapanya. Salam itu memang ditujukan padanya. Tapi, tatapan matanya yang tajam tertuju lurus ke arah Arsian. Jelas sekali dia sedang berpikir bagaimana cara menyeret bajingan itu dari tempat tidur dan membunuhnya. Ternyata ada tamu yang datang semalaman. Masalah yang lebih besar adalah, bukan hanya Duk Eskra yang ada di sana. Ada 3 orang lagi yang memancarkan aura tak kalah dingin. Duk Sorpel, Lutfil, dan Raffi sedang menatap tajam ke arahnya dan Arsian. Bangun! Camilla terus mengguncang lengan Arsian. Bisa-bisanya kau tidur dalam situasi seperti ini. Jelaskan apa yang terjadi. Ini sebenarnya begini. Aku sendiri juga tidak tahu situasinya bagaimana. Camilla kembali menatap Arsian. Akhirnya pria itu bangkit perlahan. Seolah-olah baru saja bangun dari tidur yang sangat nyenyak. Dia bahkan merentangkan tangan dan menguap lebar. Sudah bangun. Ini bukan waktunya menyapa dengan santai. Nyawamu sedang di ujung tanduk. Arsian, ya, bagaimana ini bisa terjadi? Apanya? Kenapa kau ada di sini? Oh, Arsian mengerjapkan matanya seolah belum sadar sepenuhnya, lalu mengulurkan tangan dan mengusap lembut sudut mata Camilla. Saat Camilla terperanjat dan menjauhkan tubuhnya, Arsian tersenyum tipis. Bantalnya terlihat tidak nyaman. Bantal? Apa maksudnya? Arsian menepuk-nepuk lengannya sendiri dengan ringan. Baru saat itulah, Camilla menyadari bahwa sampai tadi dia tidur berbantalkan lengan Arsian. Wajahnya langsung memerah padam. Saat dia kembali merasakan hawa dingin yang menusuk, Camilla menoleh dan memberikan senyum kaku ke arah 4 orang yang memancarkan aura semakin mengerikan itu. Arsian pun akhirnya menoleh ke arah mereka. Melihat orang-orang yang tampak siap menghunuskan senjata kapan saja, Arsian kembali menatap Camilla. Aku lapar. Bolehkah aku makan dulu sebelum diusir? Mana mungkin boleh. Camilla menatap Arsian dengan pandangan iba saat pria itu diseret keluar oleh keempat orang tersebut. Aku harap kamu selamat. Ya ampun, Camilla ternganga melihat Arsian yang kembali setelah diseret oleh keempat orang itu. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Apa yang terjadi? Keadaannya berantakan. Mengingat dia diseret oleh keempat orang itu, wajar saja dia jadi begini. Tapi ini Arsian Sepra. Dia bukan tipe orang yang akan diam saja saat dipukuli. Jadi kenapa penampilannya bisa sehancur ini? Setidaknya aku belum mati. Kau gila ya? Mereka benar-benar mau membunuhmu. Rasanya memang mereka berniat membunuhku. Memang benar sih. Bukan itu maksudku.
Kenapa kau cuma diam saja saat dipukul? Harusnya kan kau membela diri sedikit. Kamila mengerutkan dahi sambil memeriksa luka-lukanya. Orang-orang itu juga keterlaluan. Memukul orang seperti sedang memukul ikan kering. Karena masuk ke kamarmu tanpa izin memang pantas untuk dipukul. Ngomong-ngomong, Kamila belum mendengar jawaban yang benar. Memangnya apa yang terjadi semalam? Kenapa kau datang ke kamarku? Ingin melihatmu. Kenapa? Apa terjadi sesuatu? Jika ada hal mendesak, dia pasti sudah membangunkannya kan? Hanya ingin melihatmu. Kenapa? Karena rindu. Kamila akhirnya memalingkan wajah lebih dulu karena tatapan Arsian yang seolah bertanya, kenapa dia menanyakan hal yang sudah jelas? Apa aku benar-benar sakit? Kenapa jantungku terasa nyeri lagi? Rasanya seperti digelitik. Obati lukamu. Kamila menghela nafas melihat Arsian membiarkan luka-lukanya, padahal dia bisa menggunakan sihir penyembuh dengan mudah. Mereka bilang jangan diobati dengan sihir. Apa? Siapa? Para ayah dan para kakak. Orang-orang itu ya, benar-benar. Sudah memukul, sekarang melarang mengobati juga. Bukan melarang mengobati. Sepertinya maksud mereka jangan langsung menghapus rasa sakitnya dengan sihir. Bagaimana kau akan menghadapi Duk Sepra nanti? Entahlah, kurasa dia tidak akan bilang apa-apa. Malah mungkin dia akan bilang, syukurlah kau hanya dipukuli. Sudahlah, cepat obati. Kenapa juga kau menuruti paksaan orang-orang itu? Sejak kapan kau jadi penurut begini? Karena mereka keluargamu. Hah? Aku tidak ingin dibenci oleh keluargamu. Menurutku malah sepertinya tidak ada lagi ruang bagimu untuk menjadi lebih dibenci daripada sekarang. Oleskan obatnya. Apa? Di sini. Kamila sesaat terpaku melihat Arsian yang memejamkan mata dan menyodorkan wajahnya ke arahnya. Kenapa hari ini dia terus melakukan hal-hal yang tidak biasa dia lakukan? Akhirnya, sambil menghela nafas pendek, Kamila mengangkat obat yang dia pegang dan mulai mengoleskannya dengan hati-hati ke wajah Arsian. Sentuhan tangannya yang sedang mengolesi sudut bibir Arsian yang pecah tiba-tiba terhenti. Lagi-lagi begini. Jantungnya berdebar kencang. Dengan dahi sedikit berkerut karena detak jantung yang semakin cepat, dia kembali menghela nafas panjang dan melanjutkan mengoleskan obat dengan sangat teliti ke seluruh wajah Arsian. Apakah ada tabib yang kemampuannya lebih hebat daripada tabib yang bekerja di istana? Kenapa tiba-tiba Anda menanyakan hal itu? Kenapa? Ada seseorang yang perlu diperiksa? Aku. Apa? Hah? Anda sakit di mana? Derin dan Zeno bertanya dengan wajah menegang begitu mendengar ucapan Kamila. Melihat orang-orang yang aslinya sudah pucat pasi itu, sekarang wajahnya berubah menjadi membiru ketakutan, malah terlihat makin menyeramkan. Sepertinya jantungku sedang tidak sehat. Jantung? Kenapa? Apa ada rasa sakit? Tiba-tiba saja dia berdegup kencang, dan terkadang terasa ada nyeri yang berdenyut. Sejak kapan Anda merasakannya? Baru-baru ini. Waktu itu Arsian dan Laila sedang berduaan dan mengobrol dengan sangat akrab. Nah, sejak saat itulah jantungku mulai terasa aneh. Terus-menerus seperti itu? Tidak selalu sih. Biasanya sih normal-normal saja. Lalu, kapan lagi itu terjadi? Kalau dipikir-pikir, seringnya terjadi saat aku sedang bersama Arsian. Wah, itu benar-benar aneh. Anda tidak benar-benar sedang sakit parah kan? Sepertinya begitu kan? Tabib istana bilang tidak ada yang sakit. Tapi, apa sebaiknya aku mencoba diperiksa oleh orang lain saja ya? Mungkin energi Arsian itu tidak cocok denganmu. Energi Arsian? Kalau energi tidak cocok, apa bisa menimbulkan masalah pada jantung? Ada orang yang memang terlahir tidak cocok satu sama lain secara alami. Aku pernah dengar ada kasus di mana aura mereka saling bertabrakan sehingga membahayakan tubuh. Benarkah? Apa energiku memang tidak cocok dengan Arsian? Bagaimana kalau Anda menjaga jarak dengannya untuk sementara waktu? Sepertinya itu ide yang bagus. Untuk saat ini aku akan mencoba diperiksa oleh tabib lain dulu. Anda tidak boleh jatuh sakit, Nona. Ini bukan penyakit mematikan, kan? Zeno dan Derin menatap Kamila dengan penuh kekhawatiran. Di satu sisi, Dorman yang menyaksikan pemandangan itu hanya bisa tertawa sinis karena merasa tidak masuk akal. Mendengar percakapan antara seseorang yang seumur hidupnya hanya mengenal cinta lewat akting, seorang pendekar pedang yang mati tanpa tahu apa-apa selain pedang, dan seorang kepala pelayan yang menghabiskan hidupnya hanya mengumpulkan informasi
lalu mati tanpa sempat menikah. Semuanya benar-benar membuatnya kehilangan kata-kata. Meskipun dia tidak bisa mendengar suara kedua hantu itu, Dorman yang sudah paham situasinya hanya dari kata-kata Camilla, merasa kepalanya pening memikirkan bagaimana cara menangani para buta cinta ini. Anggap saja aku tidak dengar apa-apa. Dorman benar-benar tidak sudi ikut campur dalam percakapan mereka. Maka, dia melangkah mundur perlahan dan segera meninggalkan tempat itu secepat mungkin.